Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaira Sagusta Putri. NIM saya 1707030057. Saya mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aranyiri, Banda Aceh. Mata kuliah Pengendalian Hayati. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat pada komunitas tanaman cabai dan OPT-nya di Kampung Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Pertama-tama saya akan mendeskripsikan lokasi Gampong. Gampong Kuta Alam merupakan salah satu daerah yang terletak di pusat kota Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Kuta Alam terletak dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan luas wilayah 58,75 hektar, dengan jumlah penduduk mencapai 4.600 jiwa dan jumlah kepala keluarga kurang lebih mencapai 873 per kakak. Kondisi sosial masyarakat, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pegawai, polisi, tentara, dan juga berjualan. Keadaan penduduk pada umumnya terdiri dari suku Aceh, sedangkan suku lainnya seperti suku Batak, Padang, Jawa, Gayo hanya beberapa keluarga saja. Bahasa yang sering digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Nah, kondisi wilayahnya sendiri berupa perumahan dan perkantoran. Wilayah di Kuta Alam tidak memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam, sehingga sangat terbatas untuk bercocok tanam. Namun, tidak jarang di setiap rumah memiliki beberapa tanaman. Contohnya seperti tanaman cabai, tomat, belimbing, mangga, bunga-bunga, dan beberapa tanaman lainnya. Kuta Alam tidak memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga hanya menggunakan lahan terbatas di pekarangan rumah saja. Contohnya pada pekarangan rumah saya sendiri, saya memiliki beberapa tanaman, contohnya tanaman cabai, stroberi, aloe vera, timun Jepang, selada, belimbing, dan masih banyak lainnya. Namun di antara beberapa tanaman tersebut, komoditas unggulannya adalah tanaman cabai. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi serta memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia. Salah satunya yakni zat capsaicin yang berfungsi mengendalikan penyakit kanker. Selain itu, kandungan vitamin C pada cabai terbilang cukup tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Namun, harus dikonsumsi pada takaran yang pas agar terhindar dari nyeri lambung dan beberapa gangguan sistem pencernaan lainnya. Dikarenakan cabai merupakan buah serta biji yang memiliki rasa sangat pedas dan sangat populer di kalangan masyarakat Asia. Buah ini bisa digolongkan dalam jenis sayuran atau bumbu, tergantung dari kebutuhan dan selera. Di daerah tropis, cabai tumbuh sebagai buah tahunan, sedangkan pada daerah subtropis, cabai tergolong sebagai tumbuhan semusim. Tanaman cabai merupakan tanaman terudu dengan batang tidak berkayu. Biasanya, batang akan tumbuh dengan ketinggian tertentu. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Adapun daun berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lengset. Daun biasanya berwarna hijau muda atau hijau tua. Panjang daun kira-kira antara 3-11 cm dan lebarnya antara 1-5 cm. Di sini kita bisa lihat jenis cabai besar yang sering dijumpai di berbagai daerah dan di pasaran. Jenis cabai besar biasanya berwarna hijau untuk yang masih muda dan berwarna merah untuk yang sudah tua.
cabai ini sering dijadikan sebagai bumbu masakan untuk mendapatkan cita rasa yang pedas. Kemudian ada cabai rawit varietas pelita. Varietas ini cocok ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi. Tinggi tanaman mencapai 70 cm. Umur panen pertama adalah 100 hari setelah tanam. Buah muda berwarna hijau, rasa buahnya sangat pedas. Panjang buah mencapai 4 cm. Selanjutnya ada cabai rawit varietas taruna. Varietas ini cocok ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi. Tinggi tanamannya mencapai 100 cm. Umur panen pertama adalah 130 hari setelah tanam. Buah mudanya berwarna putih, sedangkan yang sudah dewasa atau yang sudah masak berwarna merah atau keorenan. Rasa buahnya aromatik. Panjang buah mencapai 4 cm dan diameter buahnya mencapai 1,1 cm. Potensi produktivitasnya yaitu 0,5 kg per tanaman. Dan yang terakhir ada cabai rawit varietas Nirmala. Jika kita lihat, varietas Nirmala dan varietas Taruna hampir sama. Namun, jika kita amati dengan seksama, varietas Taruna condong memiliki bentuk buah yang lebih lonjong dan memanjang. Sedangkan varietas Nirmala memiliki bentuk buah yang bulat dan tidak sepanjang Taruna. Cabai rawit Nirmala memiliki warna dasar kuning dan akan berubah warna menjadi merah saat sudah tua. Keunggulan dari cabai Nirmala adalah pertumbuhannya yang seragam. Tanaman cabai Nirmala juga mampu menghasilkan banyak buah. Selain itu, cabai ini sangat baik untuk dijadikan bahan baku sambal. Tumbuhan tidak selamanya bisa hidup tanpa gangguan. Kadang, tumbuhan mengalami gangguan oleh binatang atau organisme kecil, seperti virus, bakteri, atau jamur. Hewan dapat disebut hama karena mereka mengganggu tumbuhan dengan memakannya. Contohnya seperti belalang, kumbang, ulat, tikus, walang sangit, dan lain-lain. Gangguan terhadap tumbuhan yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur disebut penyakit. Selain hama dan penyakit tanaman, tentunya ada solusi dari petani untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman. Nah, dari info yang saya dapatkan, solusi petani dalam mengatasinya, hama tanaman seperti ulat gerayak, ulat daun, dan kutu kebul dibasmi dengan cara penyemprotan insektisida. Sedangkan belalang digunakan dengan cara manual, yaitu ditangkap dengan tangan. Pada tanaman cabai ini jarang ada belalang muncul dikarenakan tidak berada di daerah persawahan atau perkotaan, karena di sini berada di pusat perkotaan. Tanaman yang telah disemprot insektisida sebaiknya dicuci terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. Selanjutnya ada pencegahan terhadap bercak daun. Pencegahan terhadap bercak daun dengan memilih benih yang sehat dan bebas patogen. Pengendalian teknis bisa dilakukan dengan memusnahkan tanaman yang terinfeksi dengan cara dibakar. Bila serangan menghebat, bisa diberikan fungisida. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pengendalian hayati jika dapat dilakukan dengan cara manual akan lebih baik daripada menggunakan bahan kimia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.